Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Jadi, kenapa lu make jaket hari ini, Sha? Karena dingin. Karena dingin. Enggak. Gue juga dia dingin tapi gue nggak pakai jaket. Oke. Jadi hari ini, Yes, dengan tema yang sesuai. dia pakai jaket, saya pakai hijau. Ya. Dia yang daki, saya gunungnya. Karena hari ini kita mau review sebuah film yang berjudul Petaka Gunung Gede. Nah, seperti biasa juga, alhamdulillah kita diundang ke press conference ya. Yes. Jadi gimana kalau kita langsung ke epicentrum? Langsung Bagas. Let's go. Jadi gue udah diundang di epicentrum di press conference, press screening Petaka Gunung Gede yang dibintangi oleh Azana Ashel, bukan Azana Salihah lagi namanya, Arla Ailani, dan masih banyak lagi yang pasti juga disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis alias Mas Kinoy. Seperti apa keseruannya dan seperti apa performance Ashel di sini? Kalau di Israel banyak kesurupan, apakah di filmnya bakal biasa aja atau kayak wow gitu? Langsung aja kita ke sono. Atau hati aku kosong atau pikiran aku kosong, ada kemungkinan hal-hal kayak gitu bisa terjadi kan. Jadi setiap ada scene kesurupan itu aku selalu ngisi pikiran aku kalau misalnya niat aku baik dan aku di sini mau berakting gitu untuk sebuah karya. Jadi ya aku selalu mengisi hati dan pikiran aku sih setiap ada adegan kesurupan. Cel, gimana rasanya dapat major role di film horor tapi ujung-ujungnya meninggal? Rasanya gimana sih pas di briefing gitu? Spoiler ya, nggak apa-apa, itu udah ada di podcast juga. Iya. Sebenarnya aku agak takut sih, dan mamaku tuh sering banget main ke lokasi kan. Tapi pas ada adegan aku Itanya meninggal itu, mamaku sama sekali nggak mau lihat foto aku, sama sekali nggak pengen datang ke lokasi karena takut, karena mamaku ngeliat itu sebagai aku gitu kan. Cuma untuk mentanin karakter yang udah nggak ada, jujur aku selalu ngirimin Al-Fatihah ya setiap sholat, karena aku juga sempat dimimpiin untuk ngirimin Al-Fatihah terus setiap sholat untuk almarhumah Ita supaya tenang di sana. Dan setelah aku sering ngirimin doa dan segala macam, alhamdulillah aku merasa selalu dibantu sih, bukannya diganggu. Sebenarnya bukan apa-apa ke aku sih, karena kebetulan aku bawa barang-barang aku sendiri, aku nggak pakai porter. Kebetulan aku juga prepare seperti alat-alat masak, makanan-makanan. Jadi memang aku, Iqbal, sama Jeremy kita udah niat bawa barang-barang kita. Jadi nanti kalau misalnya udah sampai atas itu kan nggak mungkin dong ada orang yang bolak-balik naik turun untuk keperluan kita. Jadi ya itu, kita bawa makanan sendiri buat kita nyemil-nyemil di atas. Nah kebetulan aku sama Iqbal bawa alat masak, jadi kita suka masak sendiri di atas gitu. Awal-awal aku ngerasa aku tuh sebenarnya cukup jauh sama karakternya Maya, apalagi karena Bang Kinoy mintanya tuh aku sebagai Maya itu harus jauh lebih kecil gerakannya, harus minim, semuanya itu lebih ke emosi yang dari dalam. Sedangkan aku sebagai Arla itu cukup ekspresif. Jadi aku sebenarnya ngerasa ini tuh aneh juga ya aku meranin ini, kayak aku kayaknya bukan orang yang pas deh. Tapi lama-lama aku ngobrol sama Teteh, ternyata kita punya kesamaan-kesamaan dengan cara kita memandang masalah. Kayak Teteh itu tipe orang kelihatan banget dia tuh sebelum dia ngomong atau melakukan sesuatu dia tuh mikir itu matang-matang. Dan aku juga suka kayak gitu, sebelum aku melakukan apapun aku berusaha mikir semuanya secara matang baru aku melakukan sesuatu itu. Jadi untungnya juga Teteh ngebantu banget dengan semua waktu di lokasi yang dia spend sama aku buat ngobrol-ngobrol. Dia emang ngebantu banget. Mungkin yang paling berkesan selama di gunung, sama sekali karena nggak ada sinyal dan nggak ada air, susah untuk akses keluar air. Jadi mandi dan kayak kegiatan sehari-hari di sini susah diaplikasi di sana. Itu. Ya emang dingin banget sih. Karena waktu pas terakhir kita di kandang badak loh saya. Kita di kandang badak sempet hampir ngerasa tuh hampir hipotermia gitu. Jadi sampai sempet. Jadi kalau aku tuh tidurnya sama Iqbal, terus pas udah bangun subuh gitu, Iqbal tuh udah jauh banget, udah di pojok.
Terus aku balu kenapa nggak nempel gitu. Dan kita di camp cuma berdua, yang lainnya pada bertiga, terus yang cewek-cewek juga pada bertiga, jadi cuma apa sama Iqbal doang yang berdua. Jadi emang berasa dingin sih. Nah itu pas di kandang badak gitu ya, atau kandang batu. Kandang badak itu dingin banget di situ. Tapi kita apa? Janji ya 1 juta penonton. 1 juta penonton kita 1 juta penonton mau naik gunung gede lagi. Insya Allah. Jangan sampai cuti ya. Jangan sampai cuti buat kita emang mau bareng-bareng aja, spend time bareng aja. 1 juta penonton kita naik gunung gede lagi. Mbak Maya, Mas Gina sebenarnya untuk sosok hantunya itu sendiri yang Mbak Maya lihat itu memang persis seperti itu atau Mas Kino kayak redesign ulang atau gimana gitu? Kalau pas awal ngedesain selalu berkomunikasi ya sama tema ya kayak gitu, kita diskusi dan saat diskusi kita coba sketch kayak gitu ya, desain, dan waktu itu ada kita presentasi ke Pak Wes setelah saya visit atau apa, dan itu juga kayak tadi saya jelasin bahwa saya bertanya ke orang sekitar ya di Cibodas itu, di bawah kaki Gunung Gede itu ada kayak teteh ya, teteh base camp dulu dia punya tapi udah meninggal, tapi yang sekarang anaknya oh iya emang ada laki-laki yang pincang, ada kakek-kakek, ada nenek kayak gitu, dan omongan itu sama kayak tema yang cerita waktu itu. Oh coba kita tafsirkan, lihat gambar sketch, ternyata teteh bilang ini kok mirip sekali. Betul. Apalagi yang nenek ya, Bener. ini mirip sekali gini. Oh ya udah, apalagi nih Pak, kita syuting aja nih langsung. Bahkan banyak porter juga yang awalnya tuh nggak tahu kalau dia itu bergabung dengan tim film horor ya. Jadi begitu dia gabung sama tim kita, dia itu ditampaknya sama sosok makhluk yang benar-benar mirip banget sama yang di film kita. Padahal dia nggak tahu sama sekali. Ketika dia turun, dia langsung pamit untuk pulang, dia nggak mau nerusin lagi. Dan setelah kita tanya lebih dalam lagi, ternyata dia melihat hantu-hantu yang kita buat. Tapi ini yang realnya dia lihat ya. Iya, kebetulan ini aku ambil langsung dari rumah saudara almarhumah, dan inilah rasa yang dipakai pada saat tahun 2007. Apakah ini yang dipakai untuk film juga? Enggak. Oh beda. belum sampai diserahkan Iya, pada waktu kita syuting. saat syuting belum sampai diserahkan. Sejujurnya yang paling sulit adalah mencari pemeran Neta. Itu paling sulit. Sampai tengah malam ya Pak ya. Wah itu sih bener-bener. Jadi kita udah dapat itu 2 kali asal kita casting. Jadi kita castingnya tadinya sendiri-sendiri aja, saya bilang nggak bisa deh. Mendingan kita kumpulin aja semua calon, pertemukan. Mana yang chemistry-nya dapat gitu ya. Udah dapat hari pertama mau reading suruh pangkulan. Ngasih tahu malam-malam jam berapa, jam 10 apa jam 10? Nah, terus gimana? Kuat nggak mentalnya? Dia masih mau syuting nggak? Itu udah nggak ada waktu lagi kita kan. Akhirnya itu anak luar biasa ya. Jangan lupa saksikan film Petaka Gunung Gede yang tayang tanggal 6 Februari 2025. Jangan lupa datang ke bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa saksikan film Petaka Gunung Gede tanggal 6 Februari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Kompakan kita, kompakan. Ya, jadi tadi merupakan keseruan dari film Petaka Gunung Gede. Jujur seru banget filmnya. Apakah komentar gue bakal sama di hari ini dan nanti pas gue review? Nanti kita lihat. Tapi jujur ini keren semua-muanya nih. Kayak ini poster juga gede banget itu. Wow gitu. Memang gunung gede, jadi semuanya juga gede gitu. Ituannya gede, semuanya gede, dan ini keren banget aja. Kita langsung balik ke studio. Let's go. Ke gunung, ke gunung, ke gunung. Lo udah janji sama gue, Mai. Kalau lo ngeliat sesuatu, lo jangan ngomong apa-apa. Kita harus pergi dari sini. Ada apa sih, Mai? Tak.
kita balik ke tenda. Dia bukan Ita. Dia bukan Ita. Film Petaka Gunung Gede mengangkat kisah nyata tentang dua orang sahabat yang ingin menghabiskan waktu libur sekolah dengan pergi mendaki gunung. Perjalanan yang awalnya dilakukan untuk bersenang-senang seketika menjadi petaka. Berfokus pada kisah persahabatan remaja, film ini menceritakan perjalanan Maya dan Ita bersama 5 teman mereka yang lain mendaki Gunung Gede pada tahun 2007. Namun perjalanan ini berubah menjadi petaka saat Ita yang sedang haid melanggar larangan masyarakat setempat untuk mendaki. Ita dianggap telah mengusik penunggu gunung dan teror mistis mulai menghantui kelompok itu. Ketika semua orang menyalahkan Ita karena melanggar mitos dan menyebabkan teror, Maya tidak percaya. Namun pada akhirnya Ita meninggal secara mengenaskan. Maya yang tidak percaya kepergian Ita hanya karena pelanggaran mitos bertekad mencari jawaban atas kematian sahabatnya. Dia pun bertanya-tanya mengapa sahabatnya harus menanggung konsekuensi yang begitu tragis, atau ada sesuatu lain yang telah dilakukan Ita hingga membuatnya harus menerima hukuman dan teror yang kejam. Usaha Maya ini membawanya mengungkapkan rahasia yang lebih besar secara perlahan. Yes, jadi tadi merupakan keseruan untuk press conference dan juga sedikit sinopsis trailer untuk Petaka Gunung Gede. Yang pasti sih horor lagi, tapi ya bedanya ini naik gunung ya. Iya, naik gunung. Horor yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Jujur, iya. Jadi gimana? Lu dulu deh, gue mau tahu pendapat lu dulu. Gue sebenarnya nggak bikin catatan, tapi baru ingat pas lagi nonton filmnya ternyata gue nyatet. Jadi ya udah lu dulu aja. Gue cuman terkesima sama wajahnya siapa? Ashel. Ya, dia mirip sama penyanyi ternyata, sama Sheryl. Sumpah deh, si Sasha tuh memirip-miripkan Ashel sama Sheryl. Fotonya ini, Siapa? Sheryl. Sheryl Sheinaffi. Iya, jujur aku Sheryl lah. Yang suaranya bagus banget. Padahal Ashel tuh lebih mirip Ayu Ting Ting. Seriusan. Nggak, tapi katanya cewek nggak usah suka dimirip-miripin, apalagi ex-member atau member JKT. Iya. Jadi gimana kalau kita langsung review filmnya aja? Yes. Mungkin gua kali ya? Ya boleh deh. Gua secara overall sih sebenarnya filmnya seru. Mungkin yang bagus-bagusnya dulu kali yang gua highlight ya. Maksud gua secara acting yang unexpectedly Ashel ternyata bisa kesurupan. Karena pas di presscon kan gue nanya sebelumnya udah pernah kesurupan atau belum, dan dia bilang belum, walaupun gue tahu gitu loh beberapa kali Ashel live stream dia cerita tentang pernah dihantui, pernah digentayangin, ada paranormal experience ya di rumah dia atau di mana gitu loh. Tapi secara dia cerita kesurupan memang belum pernah. Tapi ya maksudnya di sini sebagai sutradara Mas Kinoy Lubis ya, ya berarti mendirectnya benar, dan Ashel bisa menerima brief itu dengan baik, intensnya berasa, jadi lebih deg-degannya ada pas terutama pas lagi, ini spoiler alert juga, spoiler review. Pas lagi kesurupan di tenda tuh, yang sebelum orang misterius itu ada yang sampai berurat itu kena sih, seru sih. Seru ya. Mungkin itu satu hal yang menurut gue oke dari film ini. Cuman kurang realistis ya make upnya ya. Make up apa dulu nih? Yang pas berurat-urat itu. Oh iya, mungkin ya itu susah sih. Nggak tahu ya. Nah itu gue juga lupa nanya apakah itu make up atau CGI atau kayak ya editan efek gitu loh. Terlihatnya efek sih jujur. Gue ngeliatnya kayak make up sih jujur. Kayak make up ya. Karena kalau mata Ashel memang pakai ini softland yang merah, yang putih gitu loh. Kayak lebih baik pakai softland aja sih tanpa ada efek urat-urat begitu sih. Mungkin ya lagi-lagi buat lebih ke mengerikan menambah. Ya. Mungkin kalau misalnya tanpa efek-efek itu lebih bisa jadi keringetan aja kali ya. Ininya mungkin. Tapi ya nggak tahu sih. Benar. Itu sih paling yang menurut gue oke. Melihat film ini kebanyakan kesurupan, yang malah kata gue porsi kesurupannya terlalu banyak menurut gue. Itu gue setuju. Memang Petaka Gunung Gede isinya Ashel kesurupan sih. Iya. Bener. Tapi memang what if memang ceritanya kayak gitu. Nah itu kan dari podcast juga. Iya benar. Yang gue belum sempet dengar. Gue sempet dengar tapi cuma bagian awalnya. Jadi jadi pas mau begini, ini ada di podcast ini nih, pas adegan ini, ini ada di podcast. Jadi beberapa adegan memang diambil dari cerita podcastnya yang viral waktu tahun itu. Itu kalau gue taunya ya pas di credits kan ada tuh yang cuplikan podcast yang ngomong terus ada adegannya. Iya benar. Gitu loh. Benar. Itu sih paling. Tapi kalau secara film ya. Ada beberapa momen yang menurut gue kayak mungkin dari penulisan. Amin tahu gitu scriptwriternya Mbak Upi gitu. Kalau nggak salah Mbak Upi tuh yang nulis ini juga Sri Asih. Iya. Itu yang gue rasain juga. Ini agak sedikit kritik ya.
bukan berarti penulisan secara keseluruhannya jelek. Penulisan Ita sama Maya di sini oke. Oke. Ini yang gue rasain ya lagi-lagi ya. Tapi entah kenapa penulisan geng cowoknya kok kayak berasa agak diforsir, terus kayak terlalu baku, terus kayak agak ada beberapa momen terutama pas mereka lagi gunung kayak agak-agak gimana gitu penulisannya tuh kayak ditulis banget dan para aktor juga gue ngerasa yang gue rasain nih lagi-lagi ya. Kayak masih agak ngikutin skripnya banget gitu. Itu kayak membaca bukan memahami gitu. Mungkin ditendang nih gue sama aktornya nih kalau aktornya denger ya, tapi ya at least gue sebagai penonton awam lah jatuhnya. Itu yang gue rasain tuh ya. Iya, padahal menurut gue kayaknya ceritanya masih bisa dikembangin kalau tentang perjalanan deh, nggak sedikit-sedikit kesurupan. Perjalanan ke naiknya? Iya, sedikit-sedikit kesurupan. Oh, iya oke. Gue jujur pas nonton itu kayak capeknya tuh kayak ngelihatnya kesurupan lagi. Iya. Jangan kalian kalau nonton film ini jangan berharap banyak jump scare karena enggak sih. Nggak ada kayaknya deh. Hampir nggak ada malah menurut gue. Enggak. Iya, jujur. Makanya gue juga pede-pede aja pas nonton awal-awal tuh ada beberapa jump scare tapi jump scare yang predictable gitu. Dan mungkin gini kali Sya, satu catatan gue di sini juga adalah bukan kurang sih. Entah kenapa hantunya itu yang katanya genderuwo ya kata Ashel dan ada memang aktornya gitu loh. Udah di-reveal full body dari awal. Itu yang mungkin jadi kayak rasa kepenasaran para penonton tuh dan ketakutan ya. Maksudnya orang takut gara-gara dia bukan gara-gara takut tapi gara-gara dia nggak tahu itu apa. Iya benar. Jadi kita udah tahu itu apa ya. Oh ini nih si sosok hitam kalau kata Maya di filmnya kan. Sosok hitam lagi nih gitu loh. Tapi gue penasaran kemarin lu sempat nanya nggak sih itu hantu-hantu itu bener memang yang dilihat Maya kan katanya Maya bisa lihat ini kan? Itu tadi ada di presscon juga harusnya sih. Intinya memang pas si Mas Kinoy lagi mendesain, si Mbak Mayanya bilang, wah ini persis. Apa pokoknya hantu-hantunya lah gitu loh. Terutama si nenek-nenek yang ada di gunung itu. Jadi kayak kita harus nunggu apa lagi ya udah langsung aja dibikin, didesain semua langsung dieksekusi. Jadi memang yang dilihat Mbak Maya sih katanya seperti itu. Gitu. Padahal gue pas nonton film ini berharap apa nanti kita lihat di segmen selanjutnya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Petaka Gunung Gede. Nah, tadi kan kita sudah mengkritik lah yang menurut gua kurang. Mungkin satu hal sih agak eksternal. Gua nggak tahu ya Mbak atau Mas yang kesurupan itu gimmick atau bukan. Pasti itu kepercayaan masing-masing ya. Tapi jujur, it kills the mood loh. Masalahnya itu terjadi, gue inget banget adalah adegan dimana Ashel tuh kayak ngasih sesuatu ke si Arla Ailani sebagai Maya. Ita ngasih sesuatu ke Maya, kayak mungkin baju yang dimana itu tuh sebenarnya bukan Ita. Itanya tuh udah meninggal sebenarnya gitu loh. Seolah-olah udah kayak aku pulang ternyata masih di UGD dan setelah pas adegan itu kesurupan. Itu gue agak bete tuh. Jadi gue nggak fokus ke apa yang diomongin karena menurut gue itu scene terharu loh. Gue yang terharu loh itu. Yang mana nih? Gue malah ngetip mungkin itu pas lagi turun ya. Padahal dia kesurupan udah lama di atas tahu. Pas dari lagi heboh-hebohnya mata merah itu udah mulai kesurupan di atas. Iya. Nggak, maksud gue tadi yang gue jelasin ini yang scene lagi tone down, lagi damai gitu, lagi di rumah. Itu emang ada yang nangis lagi sih, tapi nggak tahu sih itu siapa. Itu juga gue nggak tahu. Nah, tapi gue nggak terlalu menghiraukan yang itu, karena jujur yang teriak di belakang ini banget kan. Jadi ya kayak menurut gue ini harusnya jadi scene terharu, tapi gue agak keganggu. Tapi gue tetap terharu. Karena abis itu scene-nya si Sakaratul Maut si Ita kan. Iya benar. Oke, itu sebenarnya kalau ngomongin performance Ashel tuh bagus banget ya. Oke sih, masalahnya Cel, kamu kan belum pernah main film yang major role, apalagi horor dan se-emosional dan senarik urat itu. Iya, gitu. betul. Menurut gue Ashel berhasil sih. Berhasil banget. Jujur gue suka banget aktingnya dia di sini, natural banget. Dan satu hal sih, terutama dua aktor ya, Arla Ailani sama Ashel di sini sebagai Maya dan Ita. Menurut gue mereka bisa masuk ke karakter. Gue sampai lupa loh, ini bukan Ashel, ini Ita. Ini bukan Arla Ailani, tapi ini Maya gitu. Iya benar. Itu satu hal yang mungkin gue bisa apresiasi dari film ini dan dua aktor itu sih. Iya. Oke, dan itu juga kebantu sama penulisan. Makanya gue bilang tadi penulisan ke Arla Ailani sama Ashel di sini dua-duanya gitu loh. Mungkin memang Mbak Upi fokusnya ke situ. Fokusnya ke situ, meng-highlightkan kedua manusia itu. Iya.
Cuman yang agak memang kurang itu gue padahal berharap di film ini banyak seperti ini loh guys, kayak mistis-mistis atau gimana sih naik gunung tuh vibes-nya. Lu ngerasa nggak sih vibes naik gunungnya malah nggak ada kata gue di film ini. Oh gitu, lu Iya. ngerasanya gitu ya? Iya, gue cuma ngerasanya ya udah Mistis. kesurupan lagi Atau gitu. dihantui sama hantu? Vibes naik gunungnya tuh nggak ada kayak. Aduh, jujur gue belum pernah naik gunung sih. Sama gue juga belum pernah naik gunung, tapi Iya, kan iya. kalau naik gunung tuh hawanya kayak beda gitu guys. Kayak nih gue bisa ada feel-nya nih gue naik gunung gitu. Kayak tapi gue nonton film ini kayak ya udah. Lebih ke horor, berarti porsian pendaki gunungnya tuh nggak sebanyak horor. Yang dimana mungkin, judulnya aja udah iya. gunung gede, harusnya kan Iya. setidaknya seimbang lah. Iya bener Gitu kali ya. bener. Iya, Nggak usah terlalu banyak kesurupannya sih menurut gue. Padahal aktingnya si Asya bagus di sini. Actingnya sih gue apresiasi banget Iya. ya. Gue nggak expect loh. Padahal makanya gue pas nanya ke Mas Kinoy sama Ashel dipakai mic tuh, gue nanya, gue merimain gitu di press conference pertama kayak kenapa Mas Kinoy milih Ashel, padahal kan banyak nih aktor-aktor Betul. ini yang lebih oke. Benar. Ternyata memang Ashel deliver it well lah. Iya. Mungkin nggak kayak cinematic masterpiece atau gimana, tapi Iya. Ini bagus untuk yang awal sih bagus. oke ya. Terus kan Asel, kayaknya akan cocok menjadi bintang film. Well, I hope so sih, tapi jadi agak susah, agak jauh aja. Ya tuh, Dia masih member nggak sih? Oh, udah enggak, ya? udah enggak. Oke. Ya nggak apa-apa, bagus. Ini mungkin bisa menjadi batu loncatan karirnya dia. Mungkin, Mungkin kan? iya. Dia sebelumnya pernah main film nggak sih? Itu di Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis tuh ada dia jadi cameo. Kayaknya di akhir, depan, tengah, sama akhir film udah gitu doang. oke. Bukan major role dan being herself gitu. Oh, oke. Gitu doang, ada. Terus di sebelum-sebelumnya, gue lupa sih jujur ada apa enggak. Series. Oh, series. Sama itu yang di film Kamboja. Oh, Yang itu, tapi gue belum nonton. kita juga belum nonton. Kita belum nonton. Iya, itu Jadi- sih paling. Kalian yang mau nonton film ini cocok buat orang yang suka horor tapi nggak mau yang capek. Iya jujur, ya secapek-capeknya gara-gara scene tegang aja, Iya, scene tegang. bukan capek yang bikin jantung kaget Iya, gitu. iya. Ya cocok sih. Ya benar. Terus satu hal, kenapa? Ini bapak ibunya si Ita gimana menurut lo? Bapak ibunya itu tuh yang, Si Teku Rifnu Iya, ya. sama si Siapa namanya lupa gue gue. lupa istrinya Iya, Tora ya, padahal Sudiro. ini ya, iya. Itu secara cerita deh kalau itu. Maksud Iya. gue secara acting sih mereka gue nggak ada masalah. Iya, karena mereka udah senior. Iya, dan mereka kayak oke-oke aja gitu lah sebagai ibu bapak. Tapi satu hal kalau ngomongin lore mereka nih, cerita mereka terutama si Teku Rifnu sebagai bapaknya Ita, agak ketebak sih memang dari awal. Iya. Ada beberapa adegan yang kayak tiba-tiba ini kamar nggak boleh masuk terus tutup Iya, lagi gitu. jadi kita udah kayak menebak pasti ada sesuatu di ruangan itu. Coba mungkin kalau diceritainnya maksudnya kayak kenapa sih Bapak bolak-balik ke situ mulu gitu? Ada apa Iya, sih Pak di situ? Mungkin bisa bikin kita penasaran Lebih kali penasaran ya. kali ya. Cuman karena tidak diceritakan lebih, kita jadi udah kayak oh pasti ada sesuatu di situ gitu. Iya, dan benar pesugihan gitu lah ya. Iya pesugihan, macam pesugihan itu. Tapi gue suka banget sama acting ibunya Ita pas Ita meninggal itu gue berasa iya, banget iya. feel-nya kayak wow. Iya, iya. Pas Sakaratul Maut itu Iya. sih. Itu scene bukan scene mengharukan. Iya, lu bayangin deh lu ngeliat anak lu meninggal lebih dahulu daripada lu, itu tuh patah hati terbesar orang tua. Gils. Ngomong-ngomong soal scene mengharukan juga ada satu scene yang gue ternyata suka kayak berasa keluar dari filmnya. Ingat gak sih lu yang tiba-tiba mereka lagi daki gunung terus tiba-tiba Ashel tuh kayak pengen ke suatu tempat terus mereka duduk di batu kayak Oh iya. tiba-tiba kayak beda film Iya, karena iya. karena tuh dari color grading juga tiba-tiba terang, tiba-tiba dreamy gitu. Iya, bener-bener. At the same time keseluruhan filmnya gelap, Iya, hijau iya. gitu loh. Iya, hijau. Kok Pas lagi itu kayaknya kayak di bagian savana atau apalah pokoknya pada Iya. pasirnya gunung gede gitu terus bener. kayak beda film Iya, kayak beda film. dan bukan asik sih, Iya. berasa sedihnya Iya. Color gradingnya oke sih menurut gua di sini. keseluruhan ya. Iya. Iya, Jadi kalau keseluruhannya pas di oke. gunung kelihatan hijau, biru, kelam, pas di rumah kelihatan merah, kayak agak kuning gelap gitu. Nah pas itu doang tuh yang agak terang tuh. Sama pas dia lagi di supermarket. Oh itu beda sih. Memang itu kan itu scene awal kan. Iya, ya kan Ya dia itu mungkin karena masih awal-awal aja, masih awal-awal aja gitu loh.
Ya dan makin kesini kalau gitu masih makin menyesuaikan sama filmnya juga ya. Jadi Gua setiap adegan tuh colornya beda-beda gitu. beda-beda dan menyesuaikan juga Yes. gitu. Terus satu hal sih kalau ngomongin teknik film, entah kenapa gue berasa banget kayak ada semacam ada kayak gitu loh, deep to black-nya banyak banget. Deep to black sama sound effect demnya gitu loh. Banyak banget. Entah kenapa gitu loh. Tapi itu satu hal yang gue notice aja sih tentang Deep to Black itu banyak banget Mas Kino yang makanya. Mungkin bingung kali mau dimasukin sini. Iya kali ya, gue juga ngerasa gitu. Soalnya kayak udah hitam aja. tiba-tiba hitam gitu loh. Iya. Ya itu sih paling review kami tentang tapi PGG. Keseluruhan bagus. Keluaran sih asik ya. Asik Ya banget. tadi yang pasti tetap ada beberapa kekurangan yang menurut gue kayak bisa diasah lagi. Tapi secara acting dan saya penyutradaranya oke juga. Oke banget. Ya udah. Itu aja paling. Itu aja. Shell, kamu keren. Oke, kalau gitu. Mas Kino juga keren. Mas Kino keren juga. Oke. Mbak Upi juga keren. Iya, semua keren. Semuanya keren. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih sudah nonton review Petaka Gunung Gede sampai saat ini dan menurut kalian gimana komen di bawah. Kita ketemu lagi di Bapil bahas film selanjutnya. Bye bye. Thank you.